diberi judul oleh gereja kita, menjaga pergaulan, saudara ya, menjaga pergaulan. Jadi saudara, bahwa pergaulan itu mempengaruhi hidup kita secara positif dan negatif itu semua orang menyadari, saudara, baik orang Kristen maupun orang tidak Kristen ya. Saya sebenarnya dari desa ya, namanya Desa Turen itu ya. Saudara mungkin tidak pernah dengar ya. Nah saya kakak saya, adik saya ada ya, jadi bertiga. Nah saya entah bagaimana banyak bergaul dengan om saya yang dosen ya, yang memang punya semangat untuk belajar gitu, untuk sekolah sampai tinggi gitu ya. Nah jadi saya suka ketemu om saya itu, beliau sudah meninggal. Dan beliau berjasa sangat besar di dalam hidup kami ya, karena saya dari desa kemudian ke Malang ya, bapak itu tinggalnya di Malang, dan saya sering kunjungi, sering ngomong-ngomong, terpengaruh saudara ya, pokoknya harus sarjana gitu saudara ya. Nah kakak saya tidak ya, kakak saya itu bersama bapak saya dagang ya, yang penting dagang gitu saudara ya. Nah terus akhirnya saya terpacu untuk sekolah, lulus S1. Dan pada waktu S1 om itu sedang tugas belajar ke Australia gitu. Wah, terus saya diajak ke sana, wah saya ikut saudara ya. Ikut dan akhirnya saya bisa dapat S2. Dan kemudian ya pergaulan lain akhirnya membawa saya ke tempat ini ya. Panjang ceritanya. Tapi intinya saudara, ada satu ilustrasi bahwa pergaulan dengan seseorang itu membuat jalan hidup kita itu ya dipengaruhi saudara ya. Nah kakak saya itu tetap aja di desa itu mengelola usaha itu dan berhasil ya. Tapi ya akhirnya di situ ya, di situ gitu saudara ya. Nah, jadi pergaulan ini sangat penting ya. Kalau di dalam Alkitab saudara ya, di dalam Perjanjian Lama ada Nabi Elisa yang bergaul dengan Nabi Elia yang melayani dengan setia ya. Pasti mendengarkan ya, melihat, bertanya ya, bergaul saudara. Dan ketika Elia sampai akhirnya diangkat ke surga, sebelum itu dia minta supaya dia mendapatkan rohnya 2 bagian ya, seperti 2 kali daripada roh Elia, atau terjemahan yang lebih baru itu kuasa kenabian Elia. Dan kemudian diberikan, dan akhirnya Elisa ya menjadi nabi besar yang banyak melakukan mujizat ya. Dan banyak cerita seperti ini di Alkitab. Ada juga cerita negatif saudara ya. Salomo itu sebenarnya bermula dengan menjadi raja yang terkenal paling bijak ya, dan Tuhan sangat menghargai ya. Sehingga tidak hanya dikaruniakan bijak, kerajaan, tapi harta dan sebagainya. Tapi dia kemudian berubah, menyukai wanita ya, kemudian bergaul dengan wanita, dan kemudian dikatakan pada usia lanjut itu sangat dipengaruhi ya, sehingga akhirnya dia ikut istri-istrinya itu menyembah berhala. Akhirnya kerajaannya pecah ya, dan itu sampai tua saudara ya. Jadi sudah sangat tua seperti itu. Pasti satu yang menyedihkan ya. Awal yang baik akhirnya pada masa tuanya menuju kehancuran ya. Gitu saudara ya. Saudara, bangsa Israel itu juga oleh Tuhan dilarang bergaul dengan bangsa-bangsa Kanaan ya. Tapi mereka ya tertarik dengan bangsa-bangsa di tengah lingkungan itu, dan akhirnya bergaul, ada yang sampai menikah, dan akhirnya mengikuti budaya mereka, banyak yang menyembah berhala. Jadi saudara, betapa pentingnya pergaulan ini, dan karena itu kita hari ini mau belajar dari bacaan kita 1 Korintus 15 ya, ayat 34 sampai 35 ya. Saya bacakan 2 ayat saja. Jadi bacaannya mengatakan begini ya, 33 dan 34. Janganlah kamu sesat ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi.
ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikian firman Tuhan yang berbaik kalau kita membaca, merenungkan, menjalani di dalam kehidupan kita, ya, sehingga kita mengalami berkat itu. Nah, jadi saudara, kalau kita lihat konteks, ya, konteksnya itu, maka ini adalah bagian dari 1 Korintus, ya. 1 Korintus. Korintus ditulis oleh Paulus, ya, Paulus untuk jemaat Korintus, ya, jemaat Korintus ketika Paulus itu berkunjung di Efesus sekitar tahun 50-an, ya, tahun 50-an. Di awal pelayanannya, ya, sekitar 1 tahun Paulus mendirikan jemaat Korintus, ya. Nah, Korintus sendiri adalah sebuah kota pelabuhan, ya. Kota pelabuhan yang ramai dan banyak ragam orangnya, ya, seperti Jakarta begini, ya. Ada Nias, ada Batak, ada Jawa dan sebagainya, macam-macam soalnya. Ragam budaya, ragam kepercayaan, ya. Dan kemudian ada sekelompok yang bertobat menjadi jemaat, ya, jemaat seperti kita lah, ya, jemaat menemui. Tapi kita sudah dari kampung sana Kristen, ya, jadi nggak terlalu sama dengan kita ini. Ini jemaat yang katakan kota yang tidak mengenal Tuhan, ya, kemudian terjadi pertobatan dan menjadi jemaat, ya. Nah, saudara, karena itu latar belakang mereka yang beragama itu mempengaruhi jemaat, ya. Di situ ada persaingan, ya, perpecahan, kelompok-kelompok gitu, ya. Ya, namanya nih orang tadinya orang nggak karuan, saudara, ya. Jemaat ini jemaat yang latar belakangnya beda sekali. Kalau kita ini saudara-saudara ini dari kampung pun sudah belajar firman Tuhan, ya kan, sudah ngerti harus saling mengasihi dan sebagainya. Ini nggak ngerti, saudara, ya. Nah, jadi terjadi perpecahan, terjadi penyimpangan moral, ya, karena di sana itu ada penyembahan berhala yang melibatkan pelacuran, ya. Ya, jadi pelacuran itu biasa gitu. Ya, bahkan itu bagian dari ibadah mereka, ya. Oh, itu masuk ke gereja dan juga tentang keraguan-keraguan tentang ajaran yang diajarkan oleh Paulus, ya. Antara lain yang sedang disorot di dalam pasal 15 adalah tentang kebangkitan, ya, baik kebangkitan Kristus maupun kebangkitan kita nanti, saudara, ya. Kebangkitan tadi kan ada, ya, pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada kebangkitan daging. Jadi saudara, satu kali kita ini akan mati, ya kan? Setelah mati nanti bersama dengan Tuhan, dan satu titik akan ada Tuhan datang kedua kali ke dunia, dan pada saat itu kita ini akan dibangkitkan dengan tubuh, tapi tubuh yang baru, saudara. Nah, saudara, itu kemudian menimbulkan keraguan di banyak jemaat, karena bagi kepercayaan mereka waktu itu yang mulia itu jiwa, bukan tubuh itu hina, ya. Karena itu tidak mungkin tubuh itu dibangkitkan, dan itu terus terjadi perpecahan di dalam pandangan itu, dan banyak yang menyebarkan, saudara, ya. Nah, jadi saudara, Paulus menulis di pasal 15 ini bahwa kebangkitan itu utama di dalam iman kita. Kalau kita nggak mengerti tentang kebangkitan, ya, yang terjadi pada Kristus dan yang akan terjadi pada kita, maka kita kehilangan, ya, inti dari iman kita, ya. Dan itu akan mempengaruhi perilaku kita, ya. Karena akhirnya kita tidak terlalu melihat sorga, ya. Pandangan kita hanya di sekitar dunia ini, ya. Nah, jadi saudara, penting sekali, saudara, sebagai orang percaya ini kita tahu, ya, apa yang kita yakini. Siapa Yesus, ya, bahwa dia itu Allah yang jadi manusia, di mana dia sekarang, ya, dia hidup, ya, di sorga, ya. Dan
Dia menjadi juru syafaat kita di sorga, gitu. Hal utama ini penting, gitu ya, karena kemudian ini mempengaruhi pengetahuan kita yang lain, ya. Apa yang harus kita lakukan sehari-hari, bagaimana, ya, bagaimana kita berhubungan dengan sesama, apa yang kita harus katakan, itu dipengaruhi inti-inti dari keyakinan kita itu, ya. Nah, saudara, ketika terjadi pembicaraan saling mempengaruhi itu, maka Paulus melihat wah ini berbahaya, ya. Karena itu kemudian dia memberikan peringatan yang penting, ya, kepada jemaat agar jemaat tidak menjadi sesat, ya. Karena pembicaraan itu ya sepertinya di antara manusia, tetapi kita tahu bahwa di balik itu ada kuasa iblis yang ingin kekacauan tentang ajaran itu masuk ke jemaat, ya. Yang masih, ya namanya jemaat baru, masih pikirannya masih belum teratur, ya, masih banyak pengaruh ajaran lama, ya. Jadi saudara, Paulus melihat ini serius sekali, ya. Jangan sampai orang-orang yang keyakinan Injilnya ini tidak benar, kemudian mempengaruhi jemaat dan akhirnya jemaat ini disesatkan, ya. Karena itu saudara, dia mengatakan pada ayat awal itu, janganlah kamu sesat, ya. Jadi saudara, apa bahaya yang dihadapi, ya? Yaitu sesat, ya. Karena itu dikatakan janganlah kamu sesat, ya. Janganlah kamu sesat. Nah, saudara, jadi ketika kita tidak mengerti yang benar, ya, maka kita sesat, saudara, ya. Kita salah di dalam berpikir, di dalam menilai, ya, di dalam nantinya di dalam perilaku kita, ya. Jadi jangan sesat, ya. Nah, saudara, dalam tulisan ini kan diterjemahkan dari bahasa macam-macam, akhirnya Yunani. Nah, di dalam bahasa asli sana di situ suasananya itu bukan, ya, jangan sesat ke depan, saudara, ya. Tetapi suasananya itu kamu sekarang ini sudah sesat, gitu. Jadi berhenti, jangan sesat, ya. Jadi sebenarnya suasana perintahnya itu, saudara, kata jangannya itu adalah larangan dalam bentuk perintah saat ini dan pasif, ya, pasif. Jadi perintah jangan, berhenti, gitu, ya. Kemudian bentuknya itu saat ini, berarti sedang terjadi, gitu, ya. Karena memang sedang terjadi sehingga ditulis surat itu, ya. Dan pasif berarti sedang dikenakan yang sedang menjadi korban untuk disesatkan itu sekarang, ya. Gitu. Jadi ini bukan sesuatu, hati-hati, ya. Ya, jangan sampai ke depan kamu mau bergaul kemudian sesat. Tidak, saudara. Ini sedang terjadi, saudara, ya. Ini sedang terjadi, ya. Ya. Jadi saudara, karena itu ini mendesak untuk ditulis oleh Paulus, ya. Dan saudara, bagi kita juga sangat relevan, ya. Dalam masa sekarang ini kita ini sedikit banyak juga bisa tidak sadar bahwa kita ini sedang disesatkan, saudara, ya. Ya, karena kalau tidak disesatkan, pikiran kita akan sangat dipengaruhi firman Tuhan. Sementara kita di dunia ini pengaruhnya akan macam-macam, saudara, ya. Ya kan, kita ini kan dipengaruhi oleh perkataan orang tua kita, oleh budaya kita, ya, oleh para motivator itu. Apa yang kita, saudara, kejar di dalam hidup ini, ya? Ya, bagaimana cara saudara mengejar hidup ini? Wah, ini, saudara, budaya kita sangat mempengaruhi, saudara. Sehingga banyak di antara kita ini, ya, atau banyak di antara orang percaya ini kemudian tersesat dan akhirnya meninggalkan Tuhan, ya. Akhirnya ada yang dipenjara, ya kan? Akhirnya ada yang menikah dengan yang tidak seiman dan akhirnya meninggalkan iman, ya. Banyak, saudara, ya, kejadian seperti itu. Dari mana? Ya, dari penyesatan-penyesatan ini. Dan ini rentan terjadi kepada saudara dan saya, ya. Ya, karena itu nanti sadarlah, gitu, ya. Hati-hati, saudara, ya. Ya, itu karena prosesnya
nggak cepat aja gitu ya, tapi bisa pelan-pelan saudara. Lama-lama saudara terjebak oleh kesesatan itu ya. Jadi ini yang ingin diperingatkan ya. Apa bahayanya tersesat saudara? Kalau saudara tersesat berarti nggak sampai ke surga ya. Ya hanya puter-puter aja ya. Tahu-tahu masuknya nggak ke surga, jalannya sesat saudara ya. Masuknya ke sana, ke neraka saudara ya. Sayang ya. Jadi saudara hari ini diingatkan jangan sesat ya, bahaya ya. Nah, saudara dari mana kita bisa tersesat ya? Dikatakan begini, pergaulan yang buruk ya merusakkan kebiasaan baik ya. Jadi saudara ini sebenarnya ungkapan yang sangat sehari-hari ya. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Semua orang percaya ini saudara ya. Saudara kalau mengajarkan anak kan ya, oh kamu teman hati-hati ya, milih yang baik ya, jangan yang bandel ya. Ya kenapa? Karena kita tahu kalau anak kita berteman dengan preman ya dia jadi preman saudara ya. Kalau dia berteman dengan orang yang baik-baik ya dia akan dipengaruhi menjadi orang yang baik ya. Jadi saudara harus arahkan berteman dengan orang baik gitu ya, pasti ya. Nggak usah diajarin, saudara juga tahu itu ya. Nah saudara, pada zaman itu pun kalimat ini sudah umum ya, karena kalimat ini pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik ya. Itu dikutip oleh Paulus dari komedi ya, satu cerita komedi zaman Yunani yang judulnya itu Meruncatkan Sejarah Thais, ditulis oleh penyair namanya Menander ya, Menander. Ini terkenal ya, terkenal. Ya, jadi saudara Paulus melihat wah ini cocok ya, dan kemudian mengambil dijadikan bagian dari firman Tuhan karena cocok untuk firman Tuhan ya, tapi punya arti yang lebih dalam ya. Nah, jadi saudara pergaulan buruk ya, buruk itu ada yang menerjemahkan bad berarti buruk, ada yang bahkan menerjemahkan evil berarti jahat ya. Asal katanya itu kakos itu menunjukkan memang dari buruk sampai jahat saudara ya. Buruk itu berarti kualitasnya nggak bagus ya. Jadi saudara kalau bergaul dengan orang yang nggak baik, nggak bagus, akhirnya ya kualitasnya nggak bagus ya, buruk gitu ya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, jadi kualitasnya menurun ya. Jadi kalau saudara perhatikan oposisi yang buruk ya, wah dia buruk terus pikirannya saudara ya. Wah ngomongnya buruk saudara ya. Ya dan akhirnya karirnya juga buruk saudara ya. Tapi yang positif, yang baik ya, yang bergaul dengan kelompok-kelompok yang oke itu ya tahu-tahu bisa naik jadi menteri kayak jadi apa gitu saudara ya. Atau paling enggak jadi orang-orang penting lah gitu. Tapi saudara, ya saya nggak mau sebutkan nama saudara ya, tapi di YouTube itu kan banyak saudara ya yang buruk, ngomongnya buruk ya, dan wah hidupnya buruk, bikin partai pun partainya buruk gitu saudara ini ya. Jadi saudara dan saudara jadi buruk. Jadi kalau pergaulan kita ini yang buruk ya, maka itu membuat kualitas kita merosot dan bahkan membuat kita itu menjadi orang jahat ya. Itu saudara ya. Nah, jadi saudara bagi Paulus, mereka yang mengajarkan bahwa tidak ada kebangkitan tubuh ya, itu adalah kelompok yang buruk yang nanti akan merusak karakter saudara ya. Karena pengaruhnya luas gitu saudara ya. Jadi dari mana sumber bahaya kita ini adalah dari mereka yang mengajarkan hal buruk ya. Dimulai dari sini saudara ya, bahwa tidak ada kebangkitan tubuh ya. Tetapi kita juga bisa sedikit artikan bahwa siapa saja yang mengajarkan firman yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mengajarkan prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu buruk saudara ya. Karena akan menurunkan kualitas kita, dimulai dari iman kita,
pikiran kita, cara kita melihat dunia, dan nantinya perilaku kita, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berrelasi, bagaimana kita mendidik anak dan sebagainya, saudara ya. Jadi itu ya pergaulan yang buruk. Nah, saudara, pergaulan ini apa, saudara? Saudara, kalau di dalam bahasa Inggris kadang disebut company ya. Dalam arti dari yang diterjemahkan itu adalah berhubungan ya, berasosiasi, kontak ya, berinteraksi gitu. Bahkan bisa berarti sekedar bicara-bicara. Jadi nggak harus teman baik gitu, saudara ya, bicara-bicara ya, kita dengarkan dia ya, kita bereaksi, maka itu yang dimaksud dengan pergaulan ya. Jadi saudara tidak perlu sampai serius, itu juga bisa berdampak buruk ya. Jadi kita kalau sembrono ya, bermain-main dengan orang yang buruk itu, kemudian kita sembrono, maka kita bisa dengan mudah dipengaruhi dan pengaruhi merusak keyakinan firman kita. Itu semua ya. Jadi saudara, karena itu kita harus melihat siapa yang dimaksud dengan orang yang buruk ini ya. Bahkan dikatakan jahat ini ya. Nah, saudara, kalau Alkitab ya, misalnya Amsal ya, itu berbicara beberapa perilaku yang baiknya dihindari ya. Misalnya orang yang curang ya, orang yang suka menipu, ya itu dia asal 16:28 ya. Orang yang suka gosip, wah itu harus dihindari, ya. Ibu-ibu kalau ketemu penggosip lebih baik jangan ikut-ikutan ya. Itu nanti kita akan jadi penggosip juga, saudara ya. Ya, sementara gosip itu memang nikmat ya, tapi dosa, saudara ya. Dan buruk ya, banyak dampaknya buruk. Orang yang suka marah itu juga baiknya dihindari ya. Orang yang suka marah ya jangan ikut-ikut menggunakan cara bagaimana dia marah ya, kita meniru dia ya. Akhirnya kita jadi orang yang karakternya keras, kasar, pemarah ya, gitu ya. Ini nyata sekali, saudara. Saya dulu sangat satu kamar di kos-kosan itu dengan seseorang yang suka ngomongnya itu apa ya istilahnya ya, mengumpat ya, cara Jawa. Wah, saya senang melihat gaya dia ngumpat gitu, saudara, dan berkali-kali saya tiru, saudara ya. Ya, puji Tuhan, saya bertobat, saudara ya, sehingga saya sekarang nggak mau mengumpat lagi, saudara ya. Tapi kok kayaknya seru mengatakan seperti apa yang dia katakan. Hati-hati, kita harus hati-hati ya. Orang yang suka dusta, saudara ya, untuk dusta putih ya, untuk kebaikan dusta. Hati-hati bergaul dengan orang seperti itu, saudara ya. Ya, karena di firman Tuhan tidak ada dusta putih. Dusta ya dusta aja, bohong ya bohong aja, saudara ya. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Sudah itu, saudara ya, namanya orang percaya, itu prinsipnya, saudara ya. Atau orang yang tamak dengan keuntungan ya. Kalau dagang maunya untung besar ya. Kalau belanjanya berapa, untungnya dikali lipatkan ya. Tamak ya. Jadi itu jauh dari kasih, saudara ya. Kalau kasih kita tetap dagang ya, untung tetap untung, tapi masuk akal aja gitu, saudara ya. Untungnya 10%, 20% ya. Ya, masuk akal. Tapi ini ada orang yang tamak ya. Belinya 100, dijual 1 juta ya. Di kampung sana dijual 1 juta. Wah, tamak, saudara ya. Itu sesaat untungnya banyak, tapi nanti berkat Tuhan tidak melimpah ya. Saudara, hindari orang-orang seperti ini ya. Jangan belajar ikut-ikutan seperti itu, saudara ya. Kalau saya naik Gojek itu ada yang bilang, saya kecil saya ambil, kecil ambil. Tapi ada juga yang enggak, saudara ya. Kalau Gojek lihat, wah hanya 10.000, decline, apa istilahnya? Pokoknya tidak diterima. Nanti 50.000 ke atas baru dia terima, saudara.
Wah, itu tidak baik, saudara ya. Jangan bergaul dengan orang seperti ini ya. Orang yang tamak akan keuntungan ya. Orang yang tidak kelihatan mengasihi, itu juga kita hindari. Itu menurut Alkitab, saudara. Kalau Paulus memperingatkan saudara agar kita menghindarkan hidup bergaul dengan orang yang mengaku percaya tetapi hidup di dalam dosa. Ya. Dia ngakunya percaya tetapi hidup di dalam dosa. Di dalam istilah dia itu 1 Korintus 5 ayat 11, cabul, tamak, penyembah berhala, pefitnah, pemabuk, penipu. Jadi saudara, hati-hati dengan orang bergaul dengan orang yang Kristen tetapi hidupnya di dalam dosa ya. Macam-macam dosa yang disebutkan maupun di luar itu. Hati-hati saudara ya. Karena ketika orang percaya hidup di dalam dosa, dia tidak semakin tumpul, semakin tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah ya. Udah ikut aja arus begitu saudara ya. Dan orang-orang ini ya ingin teman saudara ya, jadi dia sudah semakin tumpul tapi dia ingin yang lain juga ikut dia ya. Jadi dia ingin menarik orang-orang yang bergaul dengan dia ikut cara dia gitu saudara ya. Gitu ya. Nah, jadi saudara, jadi sangat musuh kita, bahaya kita itu seringkali datangnya dari gereja, saudara. Saya satu kali bergaul dengan seorang Kristen, diajak bisnis, ya saya ikut saudara ya, saya punya kemampuannya untuk melakukan itu. Tapi ternyata orang Kristen yang ngajak saya, yang persekutuan dan sebagainya ini, ternyata ketika bisnis dia tidak benar ya, tidak bayar pajak dan sebagainya, antara lain terutama itu. Wah saudara ya, jadi saya terjebak gitu saudara ya. Ya seandainya dia baik-baik membayar pajak ya saya tenang hidup saya ya. Tapi dia melakukan itu saudara ya, padahal dia orang Kristen ya. Dan saya ada di sana, jadi wah bergumul saudara, sampai berapa lama saya harus tinggalkan hubungan itu ya. Mulai lagi dari nol gitu saudara ya, dari minus mungkin ya, namanya juga bisnis itu kan dari nol ya. Jadi saudara yang berbahaya itu orang-orang kita saja saudara ya. Saudara kalau sekarang mau dagang kan paling temannya ya satu jemaat atau teman Kristen yang mana gitu. Tahu-tahu saudara dijebak dalam bisnis yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Jadi saudara, jadi pergaulan buruk itu bukan sekedar teman atau teman kerja ya, tapi juga orang-orang yang kita ketemu gitu saja. Bisa juga zaman sekarang ini pengaruh itu bukan dari manusia langsung, tetapi dari media sosial ya. Kita lihat HP, kita lihat Instagram, kita lihat Facebook, ada ungkapan macam-macam, ada gambar macam-macam, mempengaruhi kita saudara. Wah, saya harus hidup bagaimana? Wah, prinsip bagaimana? Motivator mengatakan begini, ya. Percaya diri sendiri, ya kan? Motivator itu kan menekankan pentingnya percaya diri sendiri. Ya. Nah, padahal kita harus percaya Tuhan, baru percaya bahwa kita ini dimampukan oleh Tuhan. Bukan kita ini hebat saudara ya. Nah, pengaruh itu yang bisa masuk pikiran kita melalui media sosial. Hati-hati saudara dengan media sosial dan media lain ya, koran, TV dan sebagainya itu ya. Jadi saudara ya, jadi kita harus sebagai orang percaya itu jangan menjadi konsumen yang pasif terhadap nilai-nilai yang disampaikan oleh orang lain maupun oleh media. Kita harus kritis saudara ya, harus kritis ya, apa sesuai dengan firman Tuhan ya. Memang kadang-kadang kita bersikap seperti itu dilecehkan, oh dikit-dikit firman Tuhan ya.
Tapi saudara, itu menjaga diri kita, saudara, supaya tidak terjebak dalam satu kesesatan. Ya, nanti kita akan menyesal, saudara. Ya, sesaat saja saudara mungkin disukai oleh teman-teman. Oh ya, dia orangnya toleran, gitu-gitu, saudara. Ya. Tahu-tahu saudara tersesat, ya. Nah, itu saudara, ya. Jadi bahaya itu dari mana? Dari mana-mana, saudara. Dari teman, dari pergaulan, ya, dari orang kerja di tempat kita, dari bos kita, ya kan? Bos kita kan suka ngomong biasanya, ya. Oh, apa pandangan dia, dan banyak yang pandangan itu yang tidak benar, tidak alkitabiah, ya. Dan kita kemudian dengar, oh iya ya, dia sukses, pasti benar nih omongan dia. Nah, belum tentu, saudara, ya. Nah, itu hati-hati. Terus media sosial, media-media lain, ya. Itulah yang menjadi sumber kesesatan itu, ya. Dan kita harus kritis, ya. Sebagai orang percaya kita harus kritis, ya. Nah, saudara, tapi kita juga harus hati-hati memahami, ya. Kalau begitu kita buang semua, tidak bergaul dengan teman-teman yang tidak segereja atau tidak Kristen, kita buang media sosial, kita juga tidak begitu, saudara, ya. Tidak begitu. Karena apa? Karena orang percaya adalah garam dan terang dunia, ya. Jadi kita tetap harus ada di dunia, tetapi jangan menjadi bagian dari dunia. Karena kita ini dipanggil untuk menjadi saksi di tengah lingkungan kita, ya. Sehingga orang-orang yang tidak kenal Tuhan melihat kita itu melihat, oh inilah Yesus, ya, yang hidup di dalam diri kita, dengan segala perkataan, dengan segala pikiran, dengan segala perbuatannya, saudara. Jadi kita tetap harus hadir di tengah dunia, cuma harus hati-hati, gitu, ya. Kita lihat sendiri, saudara, bahwa Yesus sendiri memberi banyak waktu untuk berinteraksi dengan orang-orang yang berdosa, saudara, ya. Misalnya wanita yang kedapatan berzina, ya, yang mau dilempari batu, ya, Yesus ada di situ terus sampai semua orang tidak jadi lempari batu, ya. Itu. Atau pemungut cukai, Zakius, ya. Ya, biasanya pemungut cukai ini memungut lebih banyak, sebagian di store untuk bayar, sebagian untuk diri sendiri, ya. Nah, ini Yesus memberi waktu untuk Zakius, ya, sampai nginap di rumah Zakius, ya. Kemudian memberi banyak waktu juga berbicara dengan wanita Samaria yang masa lalunya kelam, ya, sudah menikah 5 kali dan sekarang kumpul kebo dengan laki-laki yang bukan suaminya, ya. Namanya juga kumpul kebo, pasti bukan suaminya, tuh, ya. Dia berbicara sampai wanita itu kemudian kenal, wah ini Mesias, gitu, ya. Kemudian dengan Maria Magdalena yang suka okultisme, ya, sampai pernah kerasukan setan 7 kali. Jadi Yesus bergaul dengan orang-orang seperti ini, saudara. Tetapi bukan kemudian supaya Yesus bisa dapat sesuatu, belajar dari mereka, ya. Tidak, saudara, ya. Tetapi supaya Yesus memberi pengaruh kepada mereka, mereka sadar, mereka bertobat, ya, mereka beriman. Gitu, saudara, ya. Jadi nah, saudara, memang hal ini sangat di mana, ya, karena itu kita perlu hikmat, ya, di mana kita bergaul, di mana kita menghentikan hubungan dengan seseorang yang bisa merusak kita, ya. Jadi, saudara, saya juga dulu pernah diajak kerjasama dengan seorang bos gitu, ya, yang hebat, sampai sekarang juga hebat, tapi sangat ngatur, sampai dominan, sangat nggak dengerin orang. Wah, saya nggak mau, saudara, ya. Kalah saya nanti ngomong dengan dia, ya. Pasti dia akan begini. Kita baru mau ngomong, dia sudah timpa. Wah, nggak, saya nggak mau. Ya, puji Tuhan, nggak jadi, saudara, ya. Sehingga saya, ya, masih bisa bertumbuh dan mengembangkan prinsip-prinsip di dalam berusaha itu, ya. Tidak harus terjebak kemudian dikuasai oleh orang yang hebat itu, ya, yang wah ngomongnya sangat kuat, ya. Jadi saudara, kita harus berdoa minta hikmat Tuhan, dan yang jelas kita harus sangat
sebagai orang percaya harus sangat hati-hati, ya. Mendengar nasihat itu dengar, oh baik ya kita dengar. Oh ini kok kayaknya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, selidiki dulu saudara ya, benar nggak sesuai dengan firman Tuhan nggak atau tidak ya? Kalau tidak kita tolak saudara ya, itu ya. Nah, jadi saudara, karena itu mari kita itu sebagai orang percaya ya tetap ingat ya bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Ya, karena itu mari kita itu berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Dengan apa? Dengan terus belajar firman Tuhan ya, dan punya komitmen bahwa kebenaran itu adalah komitmen saya, gitu. Kalau bertentangan dengan nilai-nilai di dunia ini, maka yang saya pegang adalah firman Tuhan, gitu saudara. Ya. Gitu. Jadi wah kalau diajar, ya. Namanya di dunia ini seringkali antara firman Tuhan dengan ini ajaran-ajaran itu sering kabur, ya. Nah itu kita teliti ya. Wah dia menekankan hebatnya manusia. Wah ini nggak benar. Ya, manusia ini manusia berdosa, saudara ya. Ya. Karena itu saya tidak mau ya mempercayai apa yang diajarkan oleh motivator tertentu itu. Ya. Jadi itu saudara. Jadi saudara, karena itu saudara. Sebagai orang percaya ini kita harus terus-menerus belajar firman Tuhan ya. Baca firman Tuhan setiap hari ya. Karena ingatan kita ini juga namanya ini bukan mesin ya, ini manusia ya, darah daging ya yang terus mengalami masalah, berubah ya, merosot, lupa ya. Apalagi kalau rambutnya sudah seperti saya saudara ya. Gampang lupa saudara ya. Jadi harus terus saja belajar firman Tuhan ya, sehingga kita itu tidak melupakan apa yang sudah pernah kita ketahui, percayai, yakini ya, gitu. Nah saudara, ayat berikutnya lagi adalah dua hal yang kemudian diperintahkan oleh Paulus ya. Ayat 34a, sadarlah kembali sebaik-baiknya, satu, dan janganlah berbuat dosa lagi, ya. Jadi saudara, Paulus memerintahkan agar jemaat itu sadar, ya, sadar dan tidak berbuat dosa lagi. Jadi saudara, sadar ini menyatakan bahwa jemaat ini, ya, ini kalau nada suara kata-kata aslinya itu jemaat ini mabok gitu, ya, mabok. Jadi setengah sadar ya, orang mabok itu kan nggak begitu sadar ya. Saudara pernah mabok nggak? Mungkin nggak pernah ya. Yang suka minum punya pernah mabok. Jadi kalau mabok nggak bisa pikir jelas saudara ya. Nah jadi jemaat ini dengan berbagai ajaran itu seperti nggak bisa ngerti jelas gitu. Karena nggak sadar ya, karena nggak tegar gitu ya. Jadi dibiarin, saudara mabuk itu biarin aja apa yang terjadi gitu ya. Karena itu saudara sadarlah, menjadilah bugar gitu ya. Jangan mabuk seperti itu ya. Terhadap hal-hal yang mempengaruhi kerohanian kita ya, yang sudah kita bicarakan itu ya. Agar kita bangun gitu saudara ya. Dan saudara kepada apa ya? Jadi sadar. Kemudian kemana? Ke arah yang sebaik-baiknya ya. Kepada sadarlah kembali sebaik-baiknya ya. Di dalam terjemahan itu dikatakan sadarlah pada kebenaran gitu. Atau sadarlah dengan benar, atau menjadilah benar gitu ya. Jadi wah ini kok begini ya, ada ajaran begini. Oh Yesus itu bangkit, oke. Tapi kemudian dibilang manusia juga akan bangkit ya. Tapi ini enggak gitu. Wah, saudara itu mabok saudara ya. Ya, mungkin samar-samar ya, tadinya enggak terlalu pegang itu ya, masih samar-samar. Saudara segera kembali kepada firman Tuhan ya. Jadilah jelas lagi, benar lagi gitu saudara ya. Ya, itu saudara. Jadi dia mau seperti ya, saudara kalau ingat kisah
anak yang hilang itu, ya, yang minta warisan, kemudian ke kota lain, ya, kemudian habis, kemudian kerja di ternak babi, ya kan, kemudian dia lapar lihat makanan babi, dia pengen makan tapi nggak bisa juga. Ingat saudara, wah kalau di rumah bapakku itu orang kerja di sana itu wah terjamin gitu. Dia sadar saudara, ya. Tadinya nggak sadar saudara, ya. Jadi dia maunya pisah dari orang tuanya. Pisah dari orang tua ternyata menderita seperti ini, ya. Terus dia sadar, akhirnya dia kembali. Sebenarnya dia bilang saya nggak usah jadi anak lagi, saya jadi karyawannya bapak saja. Tapi bapaknya, ya, menyambut dia dengan kasih yang luar biasa, saudara. Jadi saudara, dia Paulus ingin atau Tuhan ingin kita itu sadar, ya, dan kembali kepada kebenaran. Ya, kalau saudara tidak sedang di dalam kemabukan itu, ya. Dan kemudian dikatakan jangan berdosa lagi, saudara, ya. Jadi saudara, jangan berdosa, semua dosa kita hindari, ya. Tetapi juga berhenti berdosa dengan membiarkan diri dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang tidak benar, saudara. Atau apa saja yang tidak benar, ya. Berhenti. Jadi saudara berhenti mendengarkan ajaran yang nggak benar itu, ya. Misalnya film, saudara, ya. Film itu bisa mengajar macam-macam, bisa mempengaruhi kita macam-macam, ya. Berhenti dipengaruhi oleh film atau apapun, cerita atau apapun yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Gitu, saudara, ya. Bertobat, ya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, dalam hal ini karena berbicara tentang pergaulan, di mana kita disesatkan, maka berhenti disesatkan. Jangan mau disesatkan. Mau disesatkan itu dosa, saudara, ya. Jadi saudara kalau terus berpikir, ya ajaran gereja kok begini-begini, ya, pengetahuan apa 10 apa tadi istilahnya, pengetahuan iman rasuli, ya ajarannya kok begini-begini, kurang seru, ya. Coba saya cari yang lain, ya. Coba saya cari yang lain, mungkin dari pendeta yang lebih modern, gitu. Saudara, kalau dia mengajarkan sesuatu yang sesat, berhenti, saudara, ya. Karena pendeta juga banyak yang ajarannya nggak benar, saudara, ya. Yang bersifat membelokkan ajaran firman Tuhan ini lebih ke arah dunia, ya, yang kemakmuran, ya. Wah, kalian kalau jadi orang percaya, ya, diberkati, kamu akan jadi orang kaya. Ada mobil, doakan tangking, maka itu akan menjadi milikmu. Wah, itu jangan dengarkan, saudara, berhenti mendengar ajaran seperti itu, ya. Saudara, poin terakhir adalah kalau kita mengabaikan peringatan-peringatan ini, apa yang terjadi? Maka dikatakan 34b ayat yang terakhir, ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, ya. Dan hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu, ya. Jadi saudara, kalau kita mengabaikan peringatan ini, kita bergaul terus dengan mendengar terus ajaran-ajaran yang sesat, menyesatkan ini, maka saudara bisa tidak mengenal Allah. Ada di antara ini yang sudah tidak kenal Allah lagi. Kenapa? Karena dia sudah berpikirnya itu tidak sesuai dengan firman. Firman itu mengajarkan sesuatu dan itu mencerminkan pribadi Allah, dan ajaran itu kita sudah disesatkan, akhirnya kita tidak kenal lagi Allah itu seperti apa, gitu. Kita tidak kenal dan kita tidak bisa menjelaskan lagi Allah itu siapa, ya. Nanti Allah akan lakukan apa, ya. Nah, itu saudara, kita harus jelas, ya. Belajar firman, ngerti siapa Allah, apa yang dilakukan pada kita, apa yang direncanakan untuk hidup kita hingga kekekalan, ya. Tapi kalau di antaranya itu dipotong, ya, tidak ada, nanti tidak ada kebangkitan tubuh. Maka putus, saudara, apa yang Tuhan sampaikan, dan akhirnya kita tidak kenal Allah lagi, gitu. Bahwa Allah itu Allah yang kekal, ya, karena berhenti di dunia ini, ya. Jadi itu, saudara. Dan saudara, orang Korintus ini adalah orang yang bangga dengan pengetahuannya.
merasa dirinya hebat dengan pengetahuannya, ya. Tetapi dikatakan supaya kamu merasa malu-malu. Hal yang paling prinsip di dalam keyakinan firman Tuhan ini pun kalian tidak tahu lagi. Kalian tidak kenal lagi siapa Allah itu. Karena itu engkau harus merasa malu. Ya. Jadi saudara, kalau saudara ini sudah lama sekali di gereja, tapi tidak kenal Allah dengan jelas, tidak bisa menyampaikan siapa Allah, apa yang Allah lakukan dalam hidup saya, apa yang Allah akan lakukan ke depan, maka saudara harus malu, gitu ya. Segera belajar firman Tuhan lagi, ya. Kenali Tuhan, tahu rencananya, dan hidup di dalam rencana Allah itu, ya. Sehingga saudara tidak mudah disesatkan. Nah, itu saudara firman Tuhan hari ini itu. Nah, sebagai penutup saudara, jadi saudara, kita ini di tengah dunia tidak hidup sendiri, ya jelas itu ya, karena kita makhluk sosial. Dan umat Allah seperti kita ini rentan disesatkan di dalam kebenaran. Dan ada iblis yang memang sedang terus bekerja supaya disesatkan dengan segala usaha dia, ya. Sementara kita tidak bisa melihat dia. Jadi saudara, karena itu kita harus waspada saudara ya, dengan orang-orang yang dekat dengan kita terutama, ya. Karena orang-orang dekat itulah yang pengaruhnya besar, ya. Itu bisa di luar gereja, tapi banyak juga yang di dalam lingkungan gereja, ya. Apalagi bos yang Kristen, wah itu bahaya sekali saudara, ya. Ya, karena seringkali bos itu sudah beradaptasi dengan kehidupannya dan secara materi berhasil, ya. Tapi seringkali dia sudah melenceng gitu di dalam pengajarannya, ya. Itu. Jadi saudara, karena itu saat ini saudara sadar ya akan bahaya itu, ya, bahaya itu. Ya. Ya. Jadi saudara, kita penting tahu ya, kalau kita semakin jauh dari kebenaran, semakin sedikit kebenaran dalam diri kita, maka dengan mudah kita itu semakin banyak berbuat dosa. Ya, ya kan? Kita bisa gampang berbuat dosa, ya, dan dosa memisahkan kita dari Allah, saudara. Tetapi kalau kita itu sadar, berpikir dengan serius tentang kebenaran, kebenaran mengisi kepala kita, maka kita semakin banyak melakukan yang benar, ya, yang berkenan kepada Allah. Ya. Nah, jadi saudara, ketika kita dipisahkan dari doktrin kebangkitan tubuh, maka saudara, kita akan mudah sekali masuk ke dalam kehidupan yang berdosa. Karena apa? Karena kita tidak berpikir lagi bahwa nanti itu ketemu Tuhan, kemudian harus bertanggung jawab, ya, dengan apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita berpikir, wah iya ya, nanti kita akan mengalami ini, bertemu Tuhan, dibangkitkan, maka saudara akan hati-hati dengan kehidupan di dunia saudara, ya. Nah, sehingga hidup saudara akan berkenan, ya. Karena itu saudara ada 3 poin saudara ya sebagai aplikasi, ya. Jadi saudara, kalau saudara melihat ya di dalam kehidupan saudara dengan atasan, dengan teman-teman ada hal-hal yang negatif, maka saudara perlu berpikir apa yang harus saya lakukan, ya. Apakah saya mau putus hubungan, ya kan? Wah ini ekstrim ini, lebih baik putus, ya. Atau saudara perlu waktu, ya, memikirkan strateginya bagaimana, sementara nggak gaul dulu dengan orang ini, ya. Ya. Atau saudara tetap bergaul tetapi dalam batas-batasnya, ya. Seperti orang kantor, kita kan nggak bisa, wah saya nggak mau gaul dengan si A si B yang satu tim ini, nggak bisa saudara, ya. Ya, kita bergaul dengan dia sesuai dengan tugas kita aja, ya, tugas kita. Dan kalau dia menyuruh saya melakukan sesuatu yang wajar-wajar, saya taati. Tapi kalau dia minta saya melakukan sesuatu yang nggak benar, saya tidak bisa. Nah, gitu saudara, ya. Itu. Nah, saudara, kemudian hal lain yang bisa kita lakukan adalah saudara, mari kita itu mencari pengaruh yang positif, ya. Cari yang positif, ya. Ya, jadi mari kita cari orang-orang yang mempengaruhi kita secara positif, ya. Misalnya kalau saudara itu seorang
bisnis ya, cari bisnis Kristen yang terkenal berintegritas gitu. Belajar dari dia. Itu akan membuat saudara lebih kokoh ya, tidak mudah disesatkan. Wah, orang ini bisa melakukan ini ya. Sebagai apa namanya, sebagai bisnis ya, dimana banyak yang nggak bener, dia bisa. Apa yang dia yakini, apa yang dia lakukan, gitu saudara ya. Jadi mari kita cari orang yang pengaruhnya positif ya. Hamba Tuhan juga cari hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan ya, yang berintegritas. Oh, dia bisa ya, dia tidak banyak berkeluh kesah ya, dia terus saja tekun dalam pelayanan ya. Oh, dia terus belajar dan sebagainya ya. Pengaruh kita secara positif ya, itu saudara ya. Dan saudara, poin ketiga adalah saudara, bagaimana kita di dalam kehidupan kita ini ya bisa memberi pengaruh positif ya. Jadi tidak berpusat pada diri untuk menghindari yang negatif, mencari yang positif. Bagaimana kita memberi pengaruh yang positif di tengah lingkungan kita ya. Saudara punya teman, saudara punya keluarga, saudara punya atasan ya, saudara berhubungan dengan orang yang belum percaya. Bagaimana dalam minggu-minggu ini ya saudara bisa memberi pengaruh positif pada orang itu melalui perkataan terutama ya, supaya dia sedikit demi sedikit juga tahu hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu baik untuk kami, makanan rohani kami ya, menyelamatkan kami. Tolong kami Tuhan mengerti, tolong kami menjadi pelaku ya, sehingga hidup kami sungguh diberkati oleh firman-Mu itu. Berkat yang benar-benar murni dari Tuhan. Menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan perjalanan kami yang ke depan ke dalam tangan Tuhan, dan kiranya Roh Kudus berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, dan memberikan keberanian untuk menjadi orang-orang yang berpengaruh positif di tengah-tengah lingkungan kami. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.